Dan kami lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Aditya Suara. Pak Mirza, kita lanjutkan kembali. Kalau saat ini kondisi dari sisi likuiditas perbankan sendiri seperti apa nih Pak Mirza? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau likuiditas perbankan itu walaupun ya saya tahu sih bahwa beberapa bank bilang likuiditas katanya agak ketat gitu. Itu memang kalau dibandingkan situasi 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu adalah situasi pada saat memang masih krisis COVID, kemudian Bank Indonesia harus melakukan injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar. Nah, tapi kalau likuiditas saat ini dibandingkan situasi sebelum COVID, jadi dibandingkan tahun 2019, sebenarnya likuiditas saat ini itu masih cukup baik. Ininya apa sih gitu kan? Rasio apa sih yang dilihat gitu ya? Nah, tadi kembali saya kepada angka aset likuid terhadap dana pihak ketiga. Aset likuid terhadap dana pihak ketiga itu sebelum masa COVID, jadi kita bicara tahun 2019, aset likuid terhadap dana pihak ketiga itu rasionya itu sekitar 19 sampai 20%. Ya. Minimumnya 10, jadi minimumnya 10. Jadi pada saat sebelum COVID pun 2019 itu masih tinggi gitu ya kan, double dari minimum. Nah kemudian pada saat COVID, Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas besar-besaran yang juga terjadi di berbagai negara dunia lain. Itu memang naik aset likuid terhadap DPK itu sampai ke di atas 32% gitu. Nah kemudian setelah COVID selesai kan bank menyalurkan kredit kembali, bank menyalurkan kredit kembali, maka kemudian likuiditas ada yang terpakai untuk penyaluran kredit. Nah sekarang aset likuid terhadap deposit itu masih 27%. Jadi kalau masih 27% dibandingkan sebelum COVID itu 19 sampai 20%, ya menurut saya sih likuiditas masih cukup. Tapi memang dibandingkan 2 tahun lalu, ya bank bilang oh likuiditas sekarang agak ketat, likuiditas sekarang agak ketat gitu. Dan memang bunga deposit sudah naik betul. Tapi bunga deposit masih di bawah suku bunga Bank Indonesia. Sebelum COVID bunga deposit itu di atas suku bunga Bank Indonesia. Baik, kalau dilihat dari saat ini nih Pak Mirza, di mana mungkin OJK juga bisa melihat adanya ekspektasi mungkin terhadap konsolidasi di sektor jasa keuangan, mungkin baik bank maupun juga perusahaan jasa keuangan lainnya. Ini seperti apa nih Pak Mirza, potensi dan ekspektasinya OJK sendiri? Ya, jadi lembaga jasa keuangan itu kan mengelola dana masyarakat ya. Ya bank besar, bank kecil, DPR, itu ada dana masyarakat yang ditaruh di bank tersebut dan dikelola sehingga harus dijaga dengan hati-hati. Asuransi juga begitu, ada dana masyarakat yang beli asuransi dikelola oleh asuransi, itu dana masyarakat. Kalau kita bicara P2P ya, sekarang orang suka bilang yang pinjol. Itu juga kan ada dana masyarakat di situ. Jadi intinya bahwa dana masyarakat itu harus dijaga. Nah, supaya dana masyarakat itu dijaga oleh lembaga jasa keuangan yang berhati-hati, yang prudent, ya maka dari itu kenapa OJK memang arahnya adalah meningkatkan permodalan. Karena dengan meningkatkan permodalan, maka disitulah bisa kelihatan serius apa tidak investor atau shareholders, pemegang saham utama dari bank, dari P2P, dari asuransi, dari pegadaian, itu serius atau tidak mengelola lembaga keuangan tersebut. Maka memang permodalan diperkuat begitu. Nah, memang diperkuatnya ya tentu ada tahapnya ya, dalam 2 tahun menjadi berapa, dalam 5 tahun menjadi berapa, ada tahapnya masing-masing. P2P seperti apa, asuransi seperti apa, perbankan juga kemarin seperti apa begitu. Jadi memang bank atau lembaga jasa keuangan yang tidak bisa memenuhi timetable
ya didorong untuk kemudian terjadi konsolidasi, terjadi merger gitu. Jadi memang arahnya ya ke arah itu. Untuk apa sih? Kembali lagi untuk melindungi dana masyarakat. Baik.